kita akan mendapatkan 3 masalah yang sangat krusial. Perhatikan panjang pelepahnya berapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan video yang saya bagikan. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah, dan dimudahkan dalam segala urusan. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana sebenarnya varietas kelapa sawit dan bagaimana kita mengaplikasikan di lapangan sehingga tidak menimbulkan masalah saat pemanenan hingga proses replanting nanti. Teman-teman semua, setiap varietas itu memiliki karakter masing-masing. Dan apabila kita campur aduk, penanamannya tidak diatur sedemikian rupa, tidak dipisah dan dicampur dalam satu barisan, dalam satu tempat dicampur aduk, maka kita akan mendapatkan 3 masalah yang sangat krusial dan kemungkinan kita akan menyesal di kemudian hari. Oke teman-teman, tonton video ini sampai habis agar kita benar-benar paham dan tidak salah mengartikannya. Teman-teman, di sini saya menanam bibit dari 3 jenis varietas yang dikeluarkan dari 3 balai benih yang berbeda. Namun di sini saya tidak menjadikan itu campur aduk dalam satu hamparan ini. Jadi yang di sebelah sana di blok sendiri tidak dicampur, PPKS yang ngambil. Kemudian di sebelah sini tidak dicampur, satu blok sendiri dengan batas per jalur sendiri, itu SC3 keluaran dari Sriwijaya Bina Sawit Makmur Agro Sampurna. Yang di sebelah sini saya tanam TN1 dari Balai Benih Bakti Tani Nusantara. Ini saya buat seperti ini karena dengan pertimbangan tersendiri, dan ini sangat berpengaruh dan perlu diperhatikan. Jadi minimal ada 3 masalah yang krusial apabila kita tanam bibit dengan selang-seling dengan berbagai macam varietas. Yang pertama, jarak tanam dalam setiap varietas itu memiliki rekomendasi masing-masing. Itu berdasarkan panjang pelepah. Apabila PPKS hanya 130-an per hektar, 130 sampai 135. Karena disesuaikan dengan panjang pelepahnya, dan titik idealnya adalah 9 meter atau 9 kali 8. Sementara untuk varietas lain ada yang 140 per hektar, ada yang 150, bahkan ada yang sampai rekomendasinya itu 170. Mengapa demikian? Karena pelepahnya ada yang lebih pendek dan bahkan pendek sekali. Namun di sini dalam jumlah hasil produksi
tentunya beda-beda tipis, berkisar antara 30-an ton ke atas kalau tanah yang kita tanami benar-benar tanah yang subur, bukan tanah kelas 3 atau marginal. Kemudian masalah yang kita hadapi dari panjang pelepah ini, apabila kita mengikuti ukuran 99 atau 9x8 dicampur dengan susuprem atau temba, maka tidak akan ketemu hasil produksinya. Tembanya rugi banyak karena rekomendasinya itu dalam 1 hektar jumlah pohonnya itu lebih banyak daripada PPKS, karena buahnya dia cenderung agak kecil tapi banyak. Jadi dalam 1 hektar apabila populasinya sedikit, maka otomatis produksinya pun sedikit karena jumlah pohonnya sedikit. Kemudian masalah yang kedua, apabila dicampur aduk gitu, varietas ini proses meningginya itu beda-beda. PPKS dalam 1 tahun itu meningginya antara 60 sampai 70 cm. Apabila dalam 30 tahun, maka itu wajib direplanting karena ketinggiannya sudah mencapai 20 meter dan itu tidak bisa dipanen walaupun buahnya masih produktif, karena yang memanen otomatis kesulitan. Bagaimana dengan varietas yang lain apabila dicampur, sementara PPKS-nya sudah tidak bisa dipanen dan varietas yang lain masih rendah seperti Seu Supreme misalnya. Seu Supreme dalam 1 tahun itu ketinggiannya hanya 30 cm atau lebih sedikit. Ini karena dia memiliki ciri-ciri batangnya yang sangat besar sehingga spiral pelepahnya itu membentuk pola agak datar, jadi proses meningginya lambat. Apabila usia 30 tahun, Seu Supreme ketinggiannya masih di angka 10 meter dan itu masih enak dipanen. Bagaimana dengan PPKS yang ada di sebelahnya seandainya ini dicampur? Atau PPKS dengan TN1 misalnya. Ini TN1 meningginya 1 tahun 40 cm. 30 tahun dia masih 12 meter. PPKS sudah 21 meter atau 20 meter. Ini akan menjadi masalah besar. Nah, itu masalah yang kedua. Dan masalah yang ketiga, untuk tenaga kerja proses pemanenan itu akan kesulitan. Karena satu varietas sudah meninggi dan varietas yang di sebelahnya masih rendah, kemudian sedang, tinggi lagi. Otomatis yang manen menggunakan 2 alat, yang satu dodos dan satu egrek, yang satu egreknya lebih panjang lagi. Dan ini akan memperlambat proses pemanenan. Oke teman-teman, saya kira ini adalah hal yang penting saat kita menanam kelapa sawit tentunya. Yang penting di sini kita menanam bibit unggul, karena bibit unggul sudah melalui pengujian yang panjang dan sudah teruji bahwasannya bibit unggul produktif dan menghasilkan buah yang menjanjikan. Setiap varietas memiliki kelebihan dan kelemahan. Seperti PPKS yang Ngambi, dia memiliki buah yang besar-besar namun tidak begitu banyak. Ada varietas lain yang buahnya kecil tapi buahnya melimpah tiada henti. Sekarang kembali kepada kita semua, kita mantapkan hati kita
mau tanam varietas apa. Perhatikan panjang pelepahnya berapa dan tentukan titik tanam sesuai rekomendasi dari Balai Benih yang mengeluarkan varietas tersebut, sehingga saat kita memanen produksi itu tidak menimbulkan masalah hingga saat replanting nanti. Saya kira itu dulu. Semoga membantu. Memilih bibit kelapa sawit yang baik adalah awal dari keberhasilan menanam kelapa sawit itu sendiri. Namun mencampur berbagai varietas dalam satu hamparan dengan dicampur aduk itu bukan penyelesaian masalah. Intinya adalah menanam bibit unggul, karena bibit unggul sudah diuji dan teruji kualitasnya. Semoga video ini membantu. Jangan lupa subscribe, komen, dan like agar saya tetap semangat membagikan ilmu dan pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.